Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya di channel Bahril Hamijan, channel seputaran rutinitas saya sehari-hari ya teman-teman. Video kali ini saya lagi proses pencucian karpet atau ambal ya teman-teman. Selain jasa cuci motor atau mobil, saya juga menerima jasa cuci karpet atau ambal seperti ini ya teman-teman. Proses pencucian ambal yang saya lakukan seperti ini ya, dengan cara saya gantung ya teman-teman. Untuk proses pertama biasanya saya mencuci karpet ini dari bagian dalam dulu ya teman-teman. Bagian dalam dulu disiram merata biar pasir-pasirnya turun ya. Untuk harga karpet atau ambal sebesar ini saya pasang dengan harga 25.000 ya teman-teman. Untuk di daerah saya seperti itu harganya ya. Dan mungkin setiap daerah berbeda-beda harganya ya teman-teman. Dalam proses pencucian karpet atau ambal ini kita harus perhatikan juga dengan teliti ya teman-teman. Karena karpet ini gampang sekali debu atau pasir-pasir ataupun rambut-rambut seperti bulu-bulu kucing ataupun rambut orang ya, gampang sekali lengket ya teman-teman. Justru karena itu kita harus perhatikan baik-baik menyemprotnya dengan teliti ya, supaya kotoran ataupun bulu-bulunya teman-teman hilang ya. Ya beginilah teman-teman proses saya dalam mencuci karpet atau ambal ya. Mungkin teman-teman beda proses pencuciannya dari apa yang saya lakukan ini ya. Mungkin juga sama ya. Setelah proses pencucian karpet bagian dalam, langsung aja bagian luarnya teman-teman, dimulai dari atas sampai ke bawah ya, supaya pasir-pasir yang di atas ikut turun ke bawah teman-teman. Untuk tekanan air saya memakai di angka 25 bar ya teman-teman, biar agak kencang atau deras ya, biar kotoran atau pasir-pasirnya rontok ke bawah ya teman-teman. Dan untuk ukuran semprot air atau lubang sticknya teman-teman harus kita kasih seukuran kecil seperti saya ini ya teman-teman. Jangan dikasih dengan yang melebar ya, karena ukuran kecil seperti ini tekanannya sangat kuat dan gampang merontokkan pasir-pasir ataupun bulu-bulu pada karpet atau ambal ya. Maaf ya teman-teman, agak bising ya karena banyak motor ataupun mobil yang lalu lalang, karena lokasi saya ini di pinggir jalan lintas ya teman-teman. Dan saya beritahukan juga kepada teman-teman, saya mohon dukungan channel saya ini dengan cara like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya ini ya teman-teman. Sebelum saya mencuci karpet ini teman-teman, karpet ini tadi penuh dengan pasir ya teman-teman. Pasirnya, debu-debunya banyak sekali teman-teman. Sebelum saya melakukan proses penyemprotan atau penyiraman karpet ini, terlebih dahulu saya tadi melakukan pembersihan karpet ini dari pasir ataupun debu-debu dengan menggunakan sapu lidi ya teman-teman, biar proses penyemprotan ataupun pencucian karpet ini tidak terlalu lama ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, saya sambil ngerokok ya. Saya kerja biasanya sambil ngerokok ya teman-teman, biar pekerjaan apa yang saya kerjakan itu biar fokus ya. Selain pasir dan bulu-bulu, di karpet ini banyak sekali kotoran bekas-bekas seperti makanan ya teman-teman. Ada yang merah, ada yang kuning, mungkin aja bekas-bekas makanan seperti gulai ataupun saus ya teman-teman.
Selanjutnya proses penyabunan atau pemberusan ya teman-teman. Dalam pemberusan karpet atau ambal ini perlu dengan tekanan juga ya teman-teman, agar pasir, debu, dan bulu-bulunya rontok ataupun bulu-bulunya biar lengket di berusnya ya teman-teman, sehingga nantinya karpetnya bersih dari bulu-bulu ya. Biasanya saya kasih siram seperti ini dulu, sabun-sabunnya sampai merata ya teman-teman. Selanjutnya baru saya gosok atau berus ya. Disiram-siram pakai sabun karpetnya sampai merata. Terus selanjutnya tinggal berus ataupun penggosokan ya teman-teman. Digosok dari atas sampai ke bawah ya. Dan seterusnya begitu teman-teman. Selanjutnya penyabunan bagian sebelahnya ya teman-teman. Sama seperti sebelahnya, kita siram-siram dulu sabunnya. Selanjutnya baru kita gosok ataupun kita berus ya teman-teman. Dari atas ke bawah juga ya. Banyak sekali ya teman-teman rambut ataupun bulu-bulu yang lengket ke berusnya ya teman-teman. Entah itu bulu apa ya. Setelah proses penyabunan atau penggosokan atau pemberusan pada karpetnya, selanjutnya proses penyiraman atau pembilasan supaya sabun-sabunnya hilang ataupun turun ke bawah ya teman-teman. Untuk proses penyemprotan sabun ini kita harus melakukannya dengan teliti ya teman-teman. Jangan sampai ada sabun yang tertinggal ya, karena itu nanti membuat bercak-bercak putih pada karpetnya jika sudah mengering ya teman-teman. Harus kita perhatikan supaya sabunnya itu benar-benar menghilang teman-teman. Dan proses penyemprotannya juga dilakukan dari atas ke bawah ya teman-teman. Kita ulang-ulangi menyiramnya, harus betul-betul sabunnya hilang ya teman-teman. Selanjutnya penyiraman bagian sebelahnya ya teman-teman. Sama seperti halnya dengan yang sebelah tadi kita lakukan dalam proses penyiramannya ya teman-teman.
Oke teman-teman, proses pencucian atau pembilasan karpetnya sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya proses penyiraman pewangi kepada karpet ini ya teman-teman, biar keringnya nanti ketika dijemur karpetnya wangi ya teman-teman, nggak bau apek. Dan untuk proses pengeringan atau penjemuran karpet ini kita juga harus perlu memperhatikan ya teman-teman. Kita harus memperhatikan, harus betul-betul kering ini karpet ini ya teman-teman, supaya nanti jika masih ada yang basah karpetnya ya teman-teman, itu nanti menimbulkan bau yang tidak enak ataupun bau apek ya teman-teman. Jadi justru itu kita harus memperhatikan karpetnya dalam proses penjemuran harus betul-betul kering teman-teman. Oke teman-teman, proses pencucian karpet atau ambalnya dari proses pertama sampai akhir sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton atau mengikuti video saya ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada saran dan masukan dari teman-teman semuanya. Ya teman-teman, sekian dan terima kasih video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.